Yesus mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya sendiri. Kita sudah mendengar bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib telah memulihkan hubungan jemaat dengan sumber kehidupan, yaitu Allah Bapa. Hidup kembali sesuai dengan keinginan kita, seperti tumbuhan yang tumbuh dengan subur di tanah yang gembur. Bagaimana ini menjadi model untuk suami dalam kehidupan rumah tangga? Jawabannya ada di teks Alkitab, ayat 28, yaitu suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang memiliki tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus pada jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Model yang bisa ditarik dari pelakuan Yesus kepada jemaat adalah untuk suami mengasihi istrinya, bukan untuk suami menjadi Tuhannya, tetapi untuk suami menempatkan kepentingan istrinya di atas dirinya sendiri. Bagaimanakah ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu hal yang muncul dari budaya kita di Indonesia adalah suatu paham kalau tugas suami adalah untuk mencari duit setinggi mungkin supaya istri dan anak-anaknya mendapat kehidupan yang jauh lebih baik. Tidak ada yang hal buruk dari pemikiran ini. Benar suami harus cari nafkah, namun yang seringkali orang lupakan adalah berapa banyak waktu keluarga yang dikorbankan sang suami untuk mencari nafkah tersebut. Apakah harus setinggi itu? Apakah harus meningkatkan kehidupan keluarga mereka? Karena ingatlah, untuk mengasihi orang, kita harus mengenal orang tersebut, meluangkan waktu dengan orang tersebut, bersama dengan orang tersebut di saat susah dan senang. Perintah Tuhan kepada suami di sini adalah untuk mengasihi istri seperti dirinya sendiri, untuk meluangkan waktu dengan istri, untuk bersama dengan dia dalam susah dan senang. Andreas, salah satu hal yang susah dalam kehidupan pernikahan adalah untuk menyayangi Safitri, bukan ketika dia sedang tampil cantik dan menawan, tapi ketika dia sedang marah atau lagi susah disayang. Bayangkanlah skenario seperti ini ya. Ketika kamu pulang dari tempat kerja, basah-basah kena cipratan air dari bas, terus kamu habis dimarahin bos. Dan ketika kamu sampai di rumah, kamu membayangkan rumah yang hangat, istri yang baik, terus memberikan makan dengan celemek. Itu semua happy komik. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika kamu pulang, rumah juga mungkin bisa dalam keadaan berantakan dan istri lagi dalam keadaan yang buruk. Kita mengatakan dalam keadaan tersebut, Andreas, untuk tidak marah-marah kepada Safitri dan menuntut hak kamu untuk istirahat dan tidak melakukan pekerjaan rumah. Tetapi sebagai suami yang menyayangi istrinya seperti dirinya sendiri, kamu mencoba untuk menghibur Safitri, mengawalkan masa makan malam, atau membantu pekerjaan rumah. Dan banyak sekali berbagai macam contoh lainnya. Salah satu tips dari saya adalah untuk sering mengucapkan kata maaf, dan jika kau lagi marah kepada istri, berdoalah kepada Tuhan untuk memberi kamu kesabaran, dan ingatkan kamu tentang sumpah yang akan kamu ucapkan di hadapan Tuhan di pernikahan kamu. Salah satu tips lainnya adalah untuk menurunkan kursi toilet supaya setelah kamu memakainya. Menurut riset psikologi, itu akan membuat hidup rumah tangga kamu lebih bahagia. Kalian bisa melihat dari firman Tuhan ini bagaimana suami memimpin rumah tangga dengan memikirkan bukan yang terbaik bagi dirinya, tetapi bagi istrinya. Karena dengan mengasihi istrinya, suami mengasihi dirinya sendiri. Dan di dalam kitab Efesus, hal terbaik yang pernah terjadi adalah untuk hidup di bawah pimpinan Tuhan Allah, mengetahui kalau Allah berkenan kepada kita karena Yesus Kristus. Nah, kalau suami disuruh menjadi pemimpin yang memikirkan istrinya di atas kepentingannya sendiri, maka istri juga diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Di ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kata tunduk seringkali dianggap buruk, karena ketika kita menggunakan kata tunduk, yang terbayang di pikiran kita itu adalah mungkin situasi seperti di Korea Utara, di mana kita tidak bisa protes, tidak bisa mengatakan pendapat, atau harus terus mematuhi perintah dari pemimpin yang korup dan jahat. Tapi saya harap kalian bisa melihat dari kitab Efesus, kalau gambaran yang digambarkan bukanlah tunduk kepada pemimpin yang korup,
tapi tunduk kepada pemimpin yang membisikkan orang lain. Kalau kalian berbayangan, ini seperti di film-film Disney. Ketika saat itu suka film Disney, ketika di versi Lion King, ketika Simba mendapat tahtanya kembali, semua rakyat di jungle bergembira karena rajanya karena raja yang baik sudah menjadi raja dan mengatur hutan. Itulah gambaran yang dilakukan di sini. Gereja tunduk dan percaya kepada Yesus karena apa yang telah Dia lakukan dan korbankan untuk jemaatnya. Nah, seperti apakah tunduk kepada suami pria dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya mungkin adalah untuk mendukung suami dalam keputusan yang sudah dibuat. Ini bukan berarti istri dapat mengutarakan pendapatnya kepada suami, tetapi hormatilah keputusan yang sudah dibuat dan bantulah suami menjadi pemimpin keluarga. Yang saya maksud nggak jauh-jauh, kalau pergi ke restoran A atau ke restoran B, jika suami kalian sudah memutuskan untuk pergi ke restoran A dan akhirnya restoran A tidak enak, janganlah menyalahkan suami. Kalau kamu sih di restoran A, akhirnya nggak enak kan? Terlihat seperti masalah kecil ya, tapi kalau terus dibiasakan, ini akan berdampak buruk. Jikalau suatu keputusan kecil untuk memilih restoran sudah dikomentari dan disalahkan, bagaimana dengan keputusan membeli rumah, mobil, mencari gereja, dan sebagainya? Saviti dan Andreas, pada pagi hari ini kita bertanya tentang pernikahan. Kita melihat dari firman Tuhan yang sudah menjelaskan kepada kita dalam kitab Efesus, kalau untuk menjadi satu tubuh, untuk menikah di bawah Tuhan Yesus, itu artinya suami harus mengutamakan istrinya dan istrinya harus tunduk kepada suami. Sekarang kalian akan membuka lembaran baru dalam hidup kalian. Janganlah takut dan nikmatilah lembaran baru ini bersama-sama. Kasihilah satu sama lain. Saya akan akhiri dengan membacakan ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Thank you, Rusmin. I'm going to invite Andreas and Dimitri to say their promises to one another. Andreas, will you give yourself to Dimitri, to be her husband, to live with her according to God's word? Will you care for her, provide for her, and love her as Christ loved the church and gave himself for her? And forsaking all others, will you remain faithful to Dimitri so long as you both shall live? Amen. Dimitri, will you give yourself to Andreas and his wife, to live with him according to God's word? Will you love him, help him, and submit yourself to him as the church submits to Christ? And forsaking all others, will you remain faithful to Andreas so long as you both shall live? Who brings this man and this woman this day to be married? Thank you. Friends, let us pray. God our Father, thank you for the gift of marriage and for enabling Andreas and Dimitri to make this commitment. Unite them in mutual love and companionship and keep them in holiness and devotion to one another. We ask these things in the name of your Son, the Lord Jesus Christ our Saviour. Amen.
I, Andrea Sanwan, take you, Sacrificial Dea, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, as long as we both shall live. This is my solemn vow and promise. I, Savitri Suryaodaya, take you, Andrea Sanwan, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to respect, as long as we both shall live. This is my solemn vow and promise. Families and friends, with God, you are witnesses today to these promises. Will you do everything in your power to uphold Andreas and Savitri in their marriage? Will you pray for them that they may live faithfully together as husband and wife until their lives end?